kembali, sahabat traveler. Saya di sini lagi berkunjung di Desa Penglipuran bersama kamu saya, ya. Mas Raffi ya, sama Ivan. Dan lagi dua keluarganya lagi di WC. Ayo kita berjalan-jalan berkeliling Desa Penglipuran dan semoga terhibur dan menyenangi video saya. Semoga bisa ke Bali, dan kalau ke Bali hubungi saya. Galih Bali Tour ya. Galih Bali Tour. Kami akan ajak berkeliling ke tempat-tempat wisata yang paling menarik di Pulau Dewata. Terima kasih. Desa Penglipuran, sebuah desa yang terletak di daerah pegunungan di Kabupaten Bangli, berdekatan dengan objek wisata Kintamani, sekitar 2 jam perjalanan dari Pantai Kuta. Dengan budaya dan tradisinya yang tetap terjaga, menjadikan desa ini sebagai salah satu destinasi wisata yang paling diminati oleh wisatawan domestik maupun internasional. Konsep Trihita Karana, yaitu pelemahan, pawongan, dan parahyangan, tertuang dengan bagaimana mereka menjaga keasrian wajah dari desa mereka. Trihita Karana adalah konsep spiritual dari umat Hindu di Pulau Bali tentang keharmonisan kita, bagaimana menjaga hubungan baik antar manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Di sini kita lihat arsitektur rumah, bagaimana dan di mana mereka membangun tempat tinggal yang masih tetap sesuai aturan yang telah terbentuk ratusan tahun yang lalu. Ini adalah bentuk dari konsep pelemahan di mana menjaga hubungan baik kita dengan alam. Dan cara hidup dalam sebuah komunitas Banjar, gotong royong, adalah bentuk dari konsep pawongan itu sendiri. Sedangkan perahyangan adalah konsep menjaga hubungan baik dengan Sang Maha Kuasa dengan adanya tempat ibadah bersama dan tempat ibadah di masing-masing rumah. Dengan konsep ini kita bisa lihat di mana komplek perumahan mereka yang tertata dan tetap seperti itu wajahnya dari ratusan tahun yang lalu. Tempat pertemuan desa, tempat ibadah, serta areal pertanian mereka diatur sesuai dengan konsep Trihita Karana itu sendiri. Dan mengenai sejarah berdirinya Desa Penglipuran terkait dengan Kerajaan Bangli yang terbentuk pada zaman Majapahit. Asal muasal penduduk Penglipuran adalah penduduk dari Desa Bayung Gede, sebuah desa yang masih ada sampai sekarang di daerah Kintamani. Penduduk Bayung Gede saat itu terkenal dengan keahlian mereka dalam kegiatan agama, ritual adat, dan pertahanan. Di sini dimaksud ilmu kanuragan dan kesaktian. Oleh keahlian itu, kerajaan membutuhkan jasa mereka. Namun, karena lokasi desa yang jauh dari pusat kota, membuat raja memberikan daerah kepada orang-orang terpilih itu untuk bermukim, yaitu di daerah Penglipuran, di mana nantinya setiap saat kerajaan membutuhkan tenaga mereka, bisa dengan cepat mereka sampai di kerajaan Bangli itu sendiri. Penglipuran berasal dari kata panglipur. Ya, kalau dalam sebuah kata kiasan tersebut kata panglipur lara. Ini masuk akal karena desa ini dari zaman kerajaan menjadi desa untuk mencari ketenangan pun sampai saat ini. Vibrasi dari budaya dan tradisi yang terjaga membawa kedamaian ke semua penghuni desa dan membawa kedamaian bagi setiap orang yang berkunjung menikmati suasana desa ini. Di sini kami memasuki wilayah di belakang tempat pemukiman desa, di mana wilayah ini adalah perkebunan rumpun bambu. Ya, kita bisa merasakan ketenangan di sini, kita merasakan kesejukan berjalan-jalan di bawah rumpun bambu ini. Ya, tempat ini tidak begitu jauh dari tempat pemukiman desa, hanya berapa menit jalan dari ujung desa itu sendiri. Dan sering bagi wisatawan yang berkunjung ke desa ini, tempat ini menjadi salah satu objek
wisata berselfie karena ya keindahan dari rumpun bambu yang berada di sini. Oleh keasrian lingkungan dan budaya yang masih terjaga, desa ini pernah dianugerahi sebagai desa terbersih di dunia setelah desa Maulinong di India dan Gyotong di Belanda. Selain predikat desa terbersih di dunia, Desa Penglipuran juga mendapat beberapa penghargaan bergengsi lainnya seperti Indonesia Sustainable Tourism Award pada 2017 dan Sustainable Destination Top 100 versi Green Destination Foundation. Itulah beberapa penghargaan yang dianugerahi ke Desa Penglipuran ini. Perlu saya informasikan, khususnya di desa ini punya aturan adat tersendiri. Salah satu aturan adat itu adalah mengenai perlindungan bagi perempuan, ya, di mana laki-laki di sini tidak ada yang boleh menikah 2 kali, maksudnya mempunyai istri 2 dalam satu rumah dan tinggal di desa itu. Jadi apabila ada yang melanggar, penduduk yang melanggar, maka mereka harus tinggal di sebuah tempat yang khusus disediakan oleh desa tersebut yang dinamakan karang memadu, ya, karang poligami. Dan yang menikah 2 kali tersebut akan tinggal di sana dan dilarang mengikuti semua kegiatan desa, ya, termasuk kegiatan upacara kemanusiaan, kegiatan upacara di pura. Mereka tidak bisa keluar dari tempat karang memadu itu. Jadi ada 2 pilihan bagi penduduk yang melakukan kesalahan di mana menikah dan beristri 2, entah itu mereka memilih dikucilkan di karang memadu tersebut atau keluar dari desa. Jadi kalau keluar dari desa, mereka tidak lagi menjadi bagian dari komunitas desa tersebut dan tidak punya hak apa-apa atas properti di desa itu dan semua yang ada di desa itu. Terima kasih telah menonton video ini. Salam dari Bali. Selamat beraktivitas. Semoga memberikan sedikit informasi untuk merencanakan program liburan teman-teman di pulau kami. Selamat beraktivitas.